Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Baik Pak ikhwah, azanallahu iyyakum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini ada suasana baru ya. Yaitu mejanya tidak lagi menghadap kiblat, tapi menghadap sama kalau saya ini. Saya masih menghadap Mas Yuda. Antum yang nggak menghadap kiblat, ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak harus namanya menghadap kiblat, tidak harus. Ya, kondisi lapangnya, enaknya gimana aja, nah itu silahkan. Itu, jadi tidak ada keharusan. Barakallahu fiik. Bahkan dulu Al-Imam Ibnu Malik, salah seorang pakar ulama nahwu yang punya manzumah, ya, Alfiyah, manzumah yaitu nazam nahwu yang ada 1000 lebih bait. Itu kalau ngajar beliau sukanya beliau yang ngadep kiblat. Beliau kalau ngajar beliau lebih suka beliau yang ngadep kiblat. Gitu. Jadi ngadep kiblat. Nah, gurunya, beliaunya. Nah, biasanya kan muridnya ngadep kiblat. Gurunya ngadep ke murid gitu. Nah kalau Ibnu Malik enggak. Ibnu Malik beliau kalau ngajar beliau yang menghadap kiblat. Jadi beliau berdiri dan duduk menghadap kiblat. Muridnya menghadap beliau. Nah itu memang ada hal yang berbeda-beda. Baik, barakallahu fikum. Nah, kita masih di Aqidah Tauhid di Al-Faslu Al-Khamis pasal kelima fi bayani mafahima khati'atin fi tahdidil ibadati. Tentang penjelasan kekeliruan, pemahaman yang keliru terkait pembatasan ibadah. Nah, ibadah tauqifiyatun. Yang namanya ibadah adalah perkara tauqifiyah. Artinya, ya, ibadah ini murni mesti dari wahyu. Gak boleh ibadah itu inisiatif sendiri atau inovasi sendiri. Hasil olah pikir manusia, ide-ide gimana, nggak boleh. Jadi kita tidak boleh ngumpul yuk, ngapain? Kita rumusin ibadah yang baru, yang orang lain nggak punya. Wah, kalau yang itu udah biasa, kita bikin yang luar biasa, tampil beda, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nggak boleh ibadah itu dengan nalar sendiri, nggak boleh. Dia sifatnya adalah tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Annahu la yusra' syai'un minha illa bidalilin minal kitabi wal sunnah. Bahwa tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali mesti berdasarkan dalil dari Quran, sunnah. Wa ma lam yusra' fa huwa bid'atun mardudatun. Nah, kalau yang tidak disyariatkan, tidak ada dalilnya, berarti itu bukan ibadah. Kalau dipaksakan ini ibadah, maka itu tertolak. Bid'ah yang tertolak. Sebagaimana sabda Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang melaksanakan suatu amal, walaupun niatnya bagus, namun tidak didasari oleh petunjuk agama kami, maka perkara tersebut tertolak. Ay mardudun alaihi amalu, amalannya tertolak. Jadi bukan ditinjau niatnya, enggak. Mesti dua, niat dan tata cara. Tata cara benar, niatnya salah juga pada pahala. Jadi mesti dua di sini terpenuhi syaratnya. Niat yang benar karena Allah dan tata caranya sesuai dengan syariat. Bentar lagi kita sholat maghrib. Berapa maghrib? 3. Wah, dikit amat. 4 lah. 5 kan semakin banyak rakaat, semakin banyak pahala, semakin banyak sujud, semakin banyak tilawah, semakin banyak bacaan-bacaannya, zikir, doa. Apakah berarti semakin baik? Enggak. Ya, tidak semakin baik. Belum tentu semakin baik. Nah, ini bisa dipahami sini ya. Barakallahu fikum. Ai la yuqbalu minhu bal ya'sam alaih. Tidak diterima, bahkan berdosa. Loh, kok berdosa? Saya kan ibadah, lihat saya cakep. Di annahu maksiatun wa laysa ta'atan. Kenapa? Karena itu adalah bentuk maksiatan. Allah larang, Rasul larang, kita malah ngotot. Bikin ibadah kayak begini. Ya, itu bukan ketaatan. Yang namanya ketaatan itu mesti berlandaskan dalil Quran, Sunnah. Lihat ada ulamanya apa enggak. Ya, barakallahu fikum. Jadi jangan ibadah berdasarkan
Wah, kesimpulan pribadi, nalar pribadi. Ya, apalagi pendapat pribadi. Bukankah, berarti. Jadi, wah, bikin kesimpulan. Rakernas. Ya, judul rakernya adalah ya semangat di tahun 2025 membentuk ibadah baru, beda dari yang lain. Rakernas begitu. Ya, coba kamu idenya Pak, kelompok ini ibadahnya. Oh, ibadah yang baru 2025 yang kaum lain, bangsa lain nggak punya. Ayo, mana? Inovasi masing-masing. Oke, kita satukan. Ini kan baik. Bukankah, berarti. Jadi, oh, tuh kesimpulannya jadi. Emang diterima kayak begini? Enggak diterima. Itu bukan ibadah. Itu bahkan kemaksiatan. Loh, kok maksiat? Emangnya itu main judi? Emangnya main kartu? Emangnya main slot? Emangnya main... Enggak. Yang namanya maksiat ialah melanggar perintah. Ya, melanggar perintah. Ini maksiat. Tidak menjalankan perintah. Perintahnya ikuti Nabi. Ini malah dilanggar. Enggak boleh. Makanya dalam ibadah ini ada teman yang merumuskan cukup imitasi bukan inovasi. Imitasi, tahu imitasi? Ikut-ikut aja. Jangan inovasi, bikin yang baru, nggak ada kayak gitu. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Udah ikut aja. Jangan bikin-bikin yang baru, kalian udah cukup kayak begitu. Udah cukup, dicukupkan dengan sesuatu yang sudah ada. Yang sudah ada aja belum sempurna kita amalkan. Ya, yang udah ada aja belum sempurna kita amalkan. Yang udah ada nih, sholat berjamaah ada 10 rakaat sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Ini 10 rakaat yang sangat ditekankan. Ini aja kadang-kadang kita kelewat. Padahal ini yang sangat ditekankan ini. 10 rakaat ini. Ya, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Tambah lagi witir minimal 1 rakaat setelah isya sampai menjelang terbit fajar. Ini aja nih kita jarang kita sempurnakan. Puasa juga ini malah aneh-aneh. Puasa mutih. Apa itu mutih? Makan nasi putih. Kalau di Arab makan apa? Kurma putih. Hah? Minumnya sekali minum kopi, white kopi. Kan putih. White kopi. Minum air putih. Giliran ngopi, white coffee. Makan nasi putih. Nasi merah boleh nggak? Oh, nggak boleh. Padahal bagusan nasi merah ya. Nasi putih, air putih. Kenapa itu? Ini puasa mutih. Ini bid'ah ini. Jangan. Ya. Kasihan amat buka puasa. Ya, atau ada bakwan, sikat bakwan. Buka puasa, ya. Kan di sini tuh kalau buka puasa, Masya Allah, kormanya cuma 10 bakwannya. Seker berapa kresek. Sampai setiap satu halakoh punya sekresek bakwan, tempe, gorengan, lengkap semua dengan sambal kacangnya. Boleh apa enggak? Boleh dibandingkan dengan tadi. Puasa tadi itu. Ya. Mesti air putih, nasi putih, giliran kopi, white coffee. Yeah. Ada kayak begitu ya? Kopi putih gitu kan. Aduh. Ya, barakallahu fikum. Jadi sesuatu yang sudah ada itu enak dijalankan. Dibanding yang bikin-bikin baru itu malah beban berat. Bikin-bikin baru itu beban berat. Capek.
Ya. Tsumma inna manhajal salimah fi ada'il ibadat al-masyru'iyyah huwa al-i'tidal baina at-tasahhul wa at-takassul. Kemudian ya, kata beliau lagi, manhaj yang benar, metode beragama yang benar dalam pelaksanaan ibadah yang disyariatkan adalah sikap pertengahan. Sikap pertengahan antara sikap meremehkan, malas, ya, sikap meremehkan, malas, wa baina tasyaddud wal ghulu, dan sikap pertengahan antara sikap malas dan meremehkan, ya, di antara juga sikap yang berlebihan, yang keras, melampaui batas, yang tasyaddud dan ghulu. Jadi kita di tengah-tengah. Ada kaum yang ke kiri, yang dia mutasyaddid, golin, dia menggulu, berlebihan, ekstrim. Atau yang ke kanan. Yang ke kanan, yang menggampangkan. Islam itu agama pertengahan. Islam itu agama pertengahan. Ya, contoh. Kasus wanita haid. Dalam Islam, wanita yang haid, dia tidak sholat, tidak puasa. Dia kalaupun mengkodok puasa saja, bukan mengkodok sholat. Interaksi wanita yang haid dengan Al-Quran, tidak baca Al-Quran. Dengan suaminya, wanita yang haid dengan suaminya gimana? Boleh nggak pegangan tangan sama suaminya? Boleh. Belum punya istri aja, tahu itu. Iya, boleh. Nanti istrinya haid, boleh dipegang? Boleh. Cium-cium boleh nggak cium? Boleh. Semangat amat, boleh aja. Benar boleh, kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah semua kalian ke istri kalian, kecuali nikah, jima maksudnya. Ini Islam. Islam pertengahan terkait wanita haid, interaksi dengan suaminya di antara dua kubu yang ekstrem ke kanan dan ekstrem ke kiri. Yang ke kiri, orang-orang Yahudi. Apa sikap mereka terhadap wanita-wanita mereka yang haid? Dianggap menodai. Tangan kalau bersalaman tidak disentuh sama sekali. Bahkan pria-pria Yahudi pisah ranjang dengan istrinya yang istrinya sedang haid. Pisah ranjang, tahu pisah ranjang? Hah? Apa pisah ranjang? Pisah tempat tidur, ya. Ini jomblo ini yang dia pandangannya ke depan. Jomblo apa namanya? Visioner. Tahu dia, bener. Biar nanti ngadepin istri haid, tahu. Boleh dicium. Orang Yahudi enggak. Boro-boro cium, sentuh aja nggak boleh. Sebaliknya, kelompok yang ekstrim ke kanan menggampangkan Nasrani. Istri-istri mereka yang tetap disetubuhi, nggak peduli mereka itu. Makanya kalau orang Nasrani nikah sama perempuan itu nggak ada hari libur berhubungan badannya. Dia nggak kenal tanggal merah, tanggal hitam gitu, lampu merah, lampu hijau itu nggak kenal. Semuanya hijau, terobos. Ini orang Nasrani. Orang Yahudi tadi apa terkait interaksi wanita yang mereka yang haid? Sampai zaman dulu ada wanita mereka kalau haid dipasung. Dulu di zaman Bani Israel. Ya, makanya Allah tegaskan, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Wahai ahlul kitab, Yahudi Nasrani, jangan kalian gulu berlebihan ekstrem ke kanan, berlebihan ekstrem ke kiri. Itu baru satu kasus terkait wanita yang haid. Sama terkait Nabi Isa. Orang-orang Nasrani berlebihan ke kanan menganggap Nabi Isa itu serupa dengan Allah, anak Allah, bahkan jelmaan Allah. Ini orang Nasrani, sehingga mereka mempertuhankannya. Sebaliknya orang Yahudi, mereka mencela Isa. Bahkan ketika ibunya Isa, Maryam, mengandung anaknya yang tanpa bapak.
Siapa yang mencerca, siapa yang memfitnah, siapa yang menuduh Maryam alaihissalam wanita yang suci berzina karena tidak punya suami? Orang Yahudi. Ketika Maryam melahirkan, lahirlah anaknya Isa menjadi nabi di tengah-tengah umat Bani Israel. Siapa? Orang-orang yang begitu hasad ingin membunuh Nabi Isa. Orang Yahudi. Mereka melapor kepada para penguasa Romawi untuk menangkap Isa. Saya dulu pernah menjelaskan di sini. Di sini waktu itu, yang saya ingat orang-orangnya di sini, Pak Bayu, Pak Denny, Pak Yuda. Di Amerika, industri Hollywood itu adalah bagian kampanye Yahudi. Namun ada satu orang yang menerobos pakem dari Yahudi yang ada di Hollywood. Namanya siapa? Hah? Dan dia diboikot sekarang. Dia dulu terkenal dengan filmnya Braveheart. Nah, Mel Gibson. Dia bikin film. Nah, nama filmnya ya Braveheart itu tentang kepahlawanan Scotland. William Wells. Ya. Nah, dia bikin film tentang Jesus Kristus tapi out of box. Out of box apa? Beda dari yang lain, beda dari cerita yang ada di narasi-narasi yang ada. Yaitu judul filmnya adalah Passion of the Christ. Sutradaranya dia bikin alur cerita sesuai dengan Alkitab. Maksudnya Alkitab Injil. Bahwa Yesus Kristus dikejar oleh para tentara Romawi atas hasutan, provokasi, kompor orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi di Amerika dan di seluruh dunia protes film tersebut, Passion of the Christ. Mereka mencekal, jangan tonton, boikot segala macam. Kenapa? Karena orang Yahudi di situ memang itulah realitanya. Sesuai dengan manhaj Al-Quran. Bahwa orang Yahudi sangat benci kepada Isa. Orang Nasrani sebaliknya, mereka yang kita tahu menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Sedangkan kaum muslimin sikapnya terhadap Isa memuliakan Isa. Isa adalah Rasul, namun beliau adalah manusia. Beliau Rasul dimuliakan, diikuti oleh Bani Israel. Kedudukannya tidak seperti manusia biasa, tapi dia bukan Tuhan, apalagi anak Tuhan. Lihat, Islam agama pertengahan. Agama wasat, pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Di banyak aspek ya ikhwah. Mau apa? Kita akan ketemu pada satu titik Islam di tengah antara dua garis yang bertolak belakang. Yaitu yang bertolak belakang ke kiri dan ke kanan antara Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itulah kita berdoa tiap hari di Al-Fatihah minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan yang orang yang kau murkai ya Allah, yaitu orang Yahudi. Waladhdallin, maupun orang yang sesat, yaitu orang Nasrani. Kemudian kita dianjurkan mengucapkan amin. Itu paham nggak doa yang antum lantunkan di Al-Fatihah? Minta terhindar dari dua kaum yang gunung. Yang ekstrim ke kanan, ekstrim ke kiri. Barakallahu fikum. Qala ta'ala li nabiyyih fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tadghaw. Maka tetaplah engkau pada jalan yang benar sebagaimana engkau diperintahkan dan juga yang orang-orang yang telah bertaubat bersama dirimu, dan janganlah engkau melampaui batas. Fahadil ayatul karimah fiha rasmun li khuttatil manhajis salim fil fi'lil ibadat. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat garis petunjuk bagi langkah manhaj yang benar dalam pelaksanaan ibadah. Wa dzalika bil istiqamati fi fi'liha 'ala tariqil mu'tadil, yaitu dengan istiqomah. Istiqomah atau istiqomah. Kok kita itu komitmen ya dengan continue. Dengan continue itu ibadah yang paling dahsyat. Istiqomah.
Dan seorang yang bisa istiqomah, continue dalam ibadah, itulah wali yang tinggi. Dia berarti memiliki karomah yang besar. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, ya, a'zamul karomah luzumul istiqomah. Ini sering saya ulang-ulang. Karomah yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang wali adalah dia senantiasa bisa istiqomah. Wali itu bukan dia bisa jalan di udara, jalan di daratan, nembus api, lautan api, kebal dari peluru senjata tajam. Bukan. Itu dukun juga bisa. Dukun sekali dia manipulatif, sekali dia main nama jin, udah bisa dia lihat main debus tuh orang. Ya, beling dimakan, udah lumping ya Pak. Gampang itu kecil. Namun karomah yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang wali adalah luzumul istiqomah, senantiasa istiqomah. Makanya kalau sekarang ngaji, tumbuh kembang antum dalam jejak seperti ini ngaji, ini berarti antum adalah wali. Walau antum nggak pakai udeng-udeng, nggak pakai jubah, wali itu. Masa saya sih wali kelas, wali murid, belum punya anak, wali nikah, belum pernah nikahin adik atau putri. Wali apa saya? Waliullah. Loh, waliullah, saya nggak punya. Emangnya waliullah stempelnya dari mana? Dari Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itulah yang tidak bersedih apabila mereka kehilangan dunia. Mereka tidak takut dan bersedih kalau mereka kehilangan dunia. Alladzina amanu itu mereka yang beriman. Waliullah itu yang bukan syirik, bukan musyrik. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Tidak ada dalam satu nas pun disebutkan yang namanya waliullah mesti pakai udang-udang, mesti pakai jubah, mesti pakai rantai segede itu, pakai tasbih segede rantai kapal. Yang namanya waliullah itu dia hidup tumbuh kembang dalam ketaatan pada Allah, dalam ketakwaan dan istiqomah. Istiqomah, apa itu istiqomah? Continue. Maka ya ikhwah, salah satu sebab yang membuat kita istiqomah di samping pertolongan Allah, hidayah Allah adalah tetap dalam barisan pengajian. Coba kalau nggak ngaji, siapa yang ngingetin? Bisa gitu sendiri, nggak ada ilmu baru, nggak ada informasi baru, sehingga tidak tahu mana perintah, mana larangan yang terbaru. Ilmu kita terbatas, kita nggak bisa baca kitab gundul, ilmu ada di kitab-kitab gundul, dibacakan oleh ustaz, dibacakan ayat-ayatnya kita nggak hafal, tadi dibacain ayatnya. Di Al-Quran ada kayak begitu, ulama ngomong kayak begitu. Maka antum tetap dalam pengajian. Orang yang istiqomah dalam pengajian ini yang selamat. Lihat orang yang nggak ngaji, tiba-tiba dia nyangsang lagi tuh. Nyangsang lagi. Ngeband lagi, rajin nonton konser lagi, atau bokinan lagi. Pacaran lagi. Nah, udah rusak. Terlebih kita hidup di zaman yang sekarang kayak begini. Jerat-jerat ketaatan itu dijauhi. Sedangkan jerat-jerat kemaksiatan dideketi. Lihat kajian sekarang tawarkan gratis, dapat makan lagi enak. Gak ada yang mau. Coba kalau di waktu yang bersamaan konser Noah gratis nonton, jangankan gratis, bayar aja 30.000, 50.000, hajar. Di mana? Noah. Di Ion. Wow. Langsung ke Ion semua. Bubar. Ya. Konser, nggak usah konser ini. Bola timnas.
Sampai digeser jam pengajian. Tapi tetap ngaji. Hah? Nonton timnas, bela-belain 6-0. Makan tuh 6-0. Aduh. Ya, saya bukannya antipati terhadap hal-hal kayak gitu. Itu saya tahu 6-0, enggak? Saya tahu 6-0. Taunya 6-0 doang. Ya artinya hal-hal yang seperti itu silahkan, tetapi jangan sampai melalaikan. Ya, makanya saya khawatir orang yang nonton nobar di tempat keramaian, apalagi di stadion GBK, itu coba mikir, maghribnya gimana, isyaknya gimana. Bahkan mereka itu udah nangkring di stadion dari siang, asarnya gimana. Apalagi yang mukanya udah cemong-cemong. Loyalitas sama timnas. Udah mukanya kayak manusia silver yang minta-minta di jalan. Ini sholatnya gimana ini? Ya, coba timnas sih timnas, kita mati, dukung timnas, gak ada dalilnya mati syahid, gak ada. Ada emangnya? Ya, Indonesia, dung, mati syahid. Tapi kalau antum lagi ngaji mati gini, gimana? Ini kita lagi gini, dibom sama Israel atau apa? Rudal balistiknya kan. Wah, di sini ada bahaya nih Pak Bayu nih. Ya kan? Target. Enggak. Andai kita mati dalam keadaan apapun di sini, kondisi sebab apapun, rudal balistik nyasar atau apa, gempa, kita lebih milih mana? Mati di sini atau mati di Senayan sana? Sini, tahu berarti kan? Lebih diharapkan kan? Husnul khotimah. Barakallahu fikum. Istiqomah. Ngaji istiqomah. Istiqomah itu continue. Komitmen dalam kontinuitas. Dan kita mesti berpegang dengan itu. Kenapa? Karena kita ini orangnya situasioner. Kalau kita nggak ngaji, siapa teman kita? Allahu musta'an. Udah mau maghrib ya? Ayo, lanjut lagi. Alladzi laisa fihi ifratun wala tafritun. Nah ini ya, yaitu ya melaksanakan ibadah pada jalan tengah yang tidak ada ifrat, tidak ada tafrit, tidak ada ya berlebih-lebihan, tidak ada sikap menggampangkan. Asbab syar'i, sesuai dengan petunjuk syariat. Kama umirta, sebagaimana yang engkau, sebagaimana ya apa namanya, kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Maka Allah Ta'ala berfirman, fastaqim, istiqomahlah engkau kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Maka kita istiqomah sebagaimana kita diperintahkan. Summa akada dzalika biqaulih, kemudian Allah menegaskan hal itu dengan firman-Nya, wala tatghaw, tapi jangan kalian melampaui batas. Nah, ya sudah masuk adzan, nanti habis maghrib insyaallah kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufik. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala